Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Puji Tuhan, kembali kita dipertemukan dalam Renungan Pagi, edisi Kamis 3 April 2025. Pagi ini kita akan membaca Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat 24. Mari kita berdoa, mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, pengasih dan penyayang, kami membuka hati kami untuk menerima hikmat-Mu, sehingga kami memperoleh pengetahuan untuk memahami setiap perkataan-Mu yang akan kami baca melalui Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat 24. Kami menyerahkan seantero kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat 24. Timotius dan Epaphroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Amin. Firman Tuhan. Dalam Tuhan, itulah tema kita saat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kata sedih saat mendengar berita buruk tentang orang yang dikasihi. Paulus yang sedang dalam penjara merasa sedih, bahkan kecewa, dan tidak tenang mendengarkan kondisi jemaat di Filipi yang keharmonisannya terancam. Ketaatan mereka tidak dilakukan dengan sukacita dan ucapan syukur. Sebaliknya, saling berbantah-bantah dan tidak mau meletakkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri, apalagi kepentingan Kristus. Pengutusan Timotius dan Epaphroditus ke jemaat Filipi dilakukan Paulus dalam Tuhan. Orang-orang yang dipercayai Paulus itu, yaitu Timotius dan Epaphroditus, adalah orang-orang yang sehati sepikir, setia dalam pelayanan, dan merupakan orang yang tidak mencari kepentingan sendiri, namun kepentingan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Seorang yang hidup dalam Tuhan adalah yang mengutamakan kepentingan Kristus. Kristus menjadi dorongan dalam setiap tindakannya. Kecintaannya kepada Kristus menjadi dorongan dalam kecintaan pada tubuh Kristus. Seorang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh melayaninya, tidak mencari kepentingan sendiri. Kesetiaannya teruji dan saling menolong dalam melaksanakan kepentingan Kristus. Dia pun harus selalu percaya dalam iman bahwa sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi dalam Tuhan. Paulus juga percaya dalam Tuhan bahwa ia dapat pergi ke jemaat Filipi meski saat itu masih dalam penjara. Itu bukan sekadar kerinduan, tetapi keyakinan dalam Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, segala hal yang ada dalam dunia ini bersumber dari Tuhan. Dia juga yang mengendalikan dan mengatur kehidupan dan makhluk ciptaannya dalam ketetapannya. Itulah mengapa kita yang telah didamaikan dengan Allah harus belajar terus hidup dalam Tuhan. Sebab kedamaian sejati lahir dari pengenalan dan pengetahuan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita.
Siapapun yang menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, pada akhirnya akan melihat tangan Tuhan dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur atas kehidupan. Kami bersyukur atas rahmat-Mu bagi kami sekalian anak-anak-Mu. Hari ini kami akan menjalankan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dari dalam rumah kami masing-masing, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pegang kami, Tuhan kuasai kami, kendalikan pikiran kami, dan beri kami hikmat sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Pelayanan, pekerjaan, dan bahkan kewajiban-kewajiban kami kiranya berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Pengharapan-pengharapan kami bahwa kami yang berada dalam kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan, Tabib yang agung, terus melawat kami. Kami yang berada di dalam duka cita, kami percaya Tuhan menguatkan dan menghiburkan kami. Kami yang sedang bergumul, entah dalam mencari pekerjaan, entah dalam berbagai hal-hal dalam rumah tangga kami, entah masalah usaha kami, ataupun cita-cita kami. Kami percaya Tuhan ada, menolong dan meyakinkan kami bahwa segala sesuatu Tuhan pasti rancang dengan baik bagi kami. Ya Bapa di sorga, kami semua yang menyatu dalam renungan pagi ini diberkatilah dimanapun kami berada, yang terjangkau dengan pelayanan kami pada pagi ini. Hamba berdoa diberkatilah mereka semuanya, dan diberkatilah kami yang selalu berpengharapan kepadamu. Inilah doa kami Bapa. Dengarkanlah kami dan ampunilah segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesehatian kita bersama. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Tuhan memberkati.